Tahukah kamu, menurut data dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menyumbang 23-48 juta ton sampah setiap tahunnya. Sampah makanan dari restoran, hotel, dan catering menyumbang sebagian besar dari angka ini. Padahal, di sisi lain, jutaan orang di Indonesia masih kesulitan untuk mendapatkan makanan bergizi setiap harinya. Sampah makanan yang masih layak konsumsi seringkali berakhir di tempat sampah, bukan di orang-orang yang membutuhkan. Inilah masalah nyata yang harus kita selesaikan bersama. Second Serve hadir sebagai solusi digital untuk menjembatani surplus makanan dengan juga orang-orang yang membutuhkan. Melalui Second Serve, restoran bisa mendonasikan surplus makanannya kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga memberikan diskon kepada surplus makanan untuk mencegah pemborosan makanan. Bagi penerima manfaat, mereka bisa mendapatkan makanan gratis dari restoran dan juga bisa mendapatkan diskon. Lalu aplikasi ini juga mengcover SDG kedua yaitu Zero Hunger dan juga SDG ke-12 yaitu Responsible Consumption and Production. Lalu, mari kita lihat demo dari aplikasinya. Halo semuanya, jadi aku akan menjelaskan aplikasi Second Serve dari sisi beneficiary atau penerima manfaat. Jadi saat kita masuk ke aplikasinya, akan ada splash screen, lalu kita bisa masuk atau daftar. Kalau belum punya akun, kita bisa daftar terlebih dahulu untuk memasukkan nama, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Lalu setelah kita isi, kita akan daftar dan akan memasukkan kode OTP untuk verifikasi. Setelah itu, kita tap konfirmasi untuk masuk ke beranda. Lalu di beranda ada search bar, kupon, kategori, dan juga list-list restoran yang tersedia. Mulai dari yang terdekat, segera habis, dan juga jangan ketinggalan. Dan juga ini nanti bisa dilihat semuanya untuk melihat list-list restoran lainnya. Lalu setelah itu, saat kita tap search bar, kita akan masuk ke search page yang dimana akan ada filter dan juga ada kategori-kategorinya juga serta list-list restoran yang tersedia. Lalu kita bisa tap back, lalu di sini akan ada kupon. Jadi apa itu kupon? Jadi kupon ini kita pakai untuk menukar dengan makanan donasi atau makanan yang dibagikan oleh restoran. Lalu batas kupon ini hanya 3. Kenapa hanya 3? Karena agar pembagiannya itu adil dan merata serta dapat menjangkau banyak penerima manfaat serta agar tidak terjadi kecurangan. Lalu kalau misalnya penerima manfaat tidak memakai kupon ini, apakah akan bertambah? Jawabannya enggak. Jadi kupon ini batasnya tuh hanya 3. Jadi kalau misalnya dia minggu ini enggak memakai kupon sama sekali, minggu depannya masih akan tetap 3 kupon dan tidak akan bertambah menjadi 4, 5, dan seterusnya. Lalu setelah itu, kita akan men-tap salah satu restoran dan di sini akan ada judul, lalu kategori restorannya, lalu ada maps untuk melihat lebih detailnya ada di mana lokasinya, serta ini bisa buka di maps di aplikasi maps yang ada di handphone masing-masing. Lalu habis itu akan ada deskripsi, lalu apakah restoran ini mengandung babi atau alkohol, lalu ada alamat serta jam buka serta tutupnya. Lalu deskripsi makanan ini adalah makanan yang akan dibagi. Jadi untuk makanan donasi ini tidak akan bisa kita pilih, tapi restorannya yang menyediakan. Jadi ada nasi, capcay, tempe orek, dan kerupuk, dan jumlah porsinya itu 11. Jadi ini tuh maksudnya jumlah porsi yang ada tuh ada berapa gitu. Lalu status makanan tuh suhu ruang. Jadi maksudnya makanan ini tuh ada di suhu ruang. Kalau misal status makanan ini beku, berarti makanannya itu sedang lagi di frozen gitu. Lalu waktu operasionalnya itu adalah waktu untuk pengambilannya. Berarti dari jam 10 sampai 10.30. Lalu jika ada masalah dengan restoran ini bisa kita laporkan. Nah, saat kita pindah ke diskon itu akan ada menu atau apa saja yang dijual. Jadi untuk di sini tuh sekarang ada nasi goreng dengan stoknya tersisa ada 4. Lalu kita bisa tambahkan, lalu kita bisa pesan. Sebelum itu saat kita klik di berbagi, saat kita ambil makanan, itu akan ada pop up dimana untuk memberitahu berapa sisa kupon kita saat ini dan apakah kita ingin mengambilnya. Kalau kita klik batal akan balik lagi, tapi kalau kita ambil akan muncul QR code seperti ini dan juga ada kode hangosnya juga. Kita back, kita balik lagi ke sini dan saat kita membeli yang diskon itu saat kita pesan itu akan muncul
kita akan membeli makanan dengan seharga ini dan kita akan bayar di kasir. Dan untuk ini kita nggak harus bayar memakai kupon, jadi kupon ini hanya berlaku untuk makanan yang akan dibagi gitu. Lalu kita pesan, lalu akan muncul QR code dengan harganya. Lalu kita back. Nah, lalu di sini ada aktivitas. Jadi aktivitas ini bisa dibuka dari sini. Kita tap. Nah, jadi di aktivitas ini sedang berjalan dan riwayat. Di sedang berjalan ini, saat kita klik tampilkan QR itu akan langsung muncul. Tapi kalau kita pencet yang ini, itu akan ada detailnya. Jadi mulai dari waktu pemesanan, deskripsi makanannya, jumlah porsi, status makanan, dan waktu operasionalnya kapan bisa diambil. Kalau kita klik tampilkan QR itu akan muncul QR. Lalu untuk yang makanan yang kita beli itu akan ada menu-menunya di sini dan juga totalnya. Lalu untuk riwayat itu saat kita tap itu akan ada waktu pemesanan kita jam 8.45 dan waktu kita mengambil makanannya ke sana yaitu jam 8.55. Seperti itu. Lalu kita juga bisa mengunduh struknya dan ini juga untuk yang makanan yang kita beli. Lalu di profil akan ada nama dan email kita, lalu edit profil untuk mengedit profil, lalu ganti bahasa, dan lalu ada ukuran font, lalu ada FAQ, lalu ada help dan juga logout. Saat kita klik logout, kita akan keluar kembali ke sini. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu untuk akun untuk restoran atau di aplikasi yang berbeda di Second Serve for Restaurant. Pertama kita bisa masuk di sini untuk menggunakan aplikasinya. Karena kita belum memiliki akun, kita akan daftar terlebih dahulu. Lalu di sini ada pengisian data untuk akun, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Sini kita isi dulu, lalu kita bisa klik daftar. Setelah daftar, akan dikirimkan email berisi OTP yang kita bisa input ke sini untuk verifikasi akun. Bisa kita input lalu konfirmasi. Setelah itu akan muncul detail registrasi atau form yang lebih detail lagi. Nah, di sini kita bisa isi. Lalu bila sudah diisi bisa klik daftarkan. Nah, di sini di laporan surplus kita bisa melihat laporan dari donasi dan diskon. Dan kita bisa mengatur tanggal awal dan hingga batas akhir data yang ditampilkan. Di sini ada data per hari dan ada data keseluruhan. Untuk data yang warna oranye ini akan menyimbolkan yang terbuang dan yang oranye ini yang berhasil direscue, yang didonasikan maupun didiskonkan. Sini kita bentuk dalam sebuah tab. Lalu kita bisa membuat menu detail, menu default di sini. Jadi menu default ini bisa kita gunakan nanti saat mengeset makanan yang akan kita diskonkan. Lalu kita bisa tambah di sini. Ini data kita bisa upload fotonya, nama, deskripsi, harga normal dan setelah diskon. Lalu bisa diunggah, nanti akan ditambahkan di sini. Lalu kita juga bisa untuk edit profil. Di sini ada setting juga. Lalu di sini ada notifikasi. Lalu untuk ada menu surplus, di sini akan menampilkan data seperti report juga, tetapi akan lebih detail. Lalu di sini ada donasi dan diskon. Untuk donasi ini kita akan mengisi foto makanan yang akan didonasikan, lalu ada deskripsi makanan, porsi, dan status makanan. Lalu untuk data restoran ini kita ada nama PIC atau staff yang bertanggung jawab dalam donasi kali ini dan jam pengambilannya bisa diatur juga. Lalu bisa diunggah, nanti di user bisa dilihat juga resto mana yang memberikan donasi. Lalu di sini kita bisa diskon juga, berikan diskon. Nah, di sini tadi kita sudah buat menu default. Di sini kita bisa pakai menu defaultnya. Kita pilih nasi goreng.
Nah, jadi di sini kita bisa atur lagi porsinya dan status makanan dan atur lagi harga diskon. Bila tidak, nanti akan muncul yang harga default yang sudah kita atur. Di sini bisa tambahkan lagi, misalnya membuat lebih dari 1 atau 2 makanan. Lalu bisa diunggah, nanti user dapat memesan ini. Nah, untuk verifikasi apakah user adalah orang yang benar untuk mengambil jatah donasi atau diskonnya, kita bisa membaca QR code. Nanti bila sudah terbaca akan muncul konfirmasi pop-up seperti ini. Terima kasih.